baru yang biasanya dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja di sini kita membuat akunnya terlebih dahulu dalam Google Assistant, yaitu menggunakan alamat ifdt.com. Kemudian kita masuk di sini dalam akun kita, yaitu memiliki akun, menggunakan akun Gmail kita. Misal kita menggunakan akunnya saya, yaitu rianahmad@gmail.com. kemudian kita start. Nah, di sini kalau misal kita belum memiliki akun, biasanya otomatis kita akan disuruh membuat password, new password. Sedangkan di sini saya sudah memiliki akun, sehingga kita bisa masuk akunnya. Kita masuk akunnya terlebih dahulu, kemudian kita sign in. Oke, sorry, ada kesalahan. Kemudian kalau udah sign in seperti ini. Nah, tadi sebelumnya saya udah membuat ini, apa namanya, turn on the lamp, turn off the lamp gitu kan. Nah, saya akan membuat baru. Contoh di sini kita create. Nah, kemudian kalian bisa add yang baru. Kemudian di sini kita bisa nambah Google Assistant-nya. Kita search Google Assistant. Nah, di sini ada banyak perintah sebenarnya. Ada say a simple press maupun menggunakan say press with a number dan lain sebagainya. Nah, kita biasanya kalau di sini menggunakan yang dasar saja, yaitu menggunakan say simple press. Nah, di sini ada ini perintah, ya. What do you want to say? Jadi apa yang akan kalian katakan di sini. Misal kita di sini tambah saja turn on the lamp. Karena ini udah perintah, ini udah bisa, udah ini ya, udah tak buat tadi ya. Jadi bisa turn on the lamp, ataupun kita misal menggunakan perintah meeting mode. Nah, ini sama aja sih sebenarnya, tinggal settingan kita nanti di linknya. Misal meeting mode gitu ya, sorry, meeting mode, mode meeting. Kemudian di sini jawabannya kita bisa menggunakan bahasa kita. Kalau di sini, kalau ini kita harus menggunakan bahasanya miliknya Google Assistant. Di sini ada banyak bahasa sih, kita tinggal milih. Ada Prancis, kemudian Jerman, Jepang, kemudian ada Italia dan Spanyol. Di sini biasanya kita menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini ada jawabannya. What do you want the assistant to say in response? Nah, di sini ada responnya apa sih, jawabannya. Kalau misal kita bilang meeting mode, oke, misal kita lampu dihidupkan gitu, lampu hidup, ataupun lampu hidup untuk meeting. Kalau misal kita terlalu panjang kayaknya nanti agak ini ya triggernya. Oke, kita buat triggernya. Oke, selesai. Nah, kalau sudah kita tambah lagi di Dendet. Dendet ini maksudnya kita disuruh membuat webhook. Jadi webhook itu nanti kita berhubungan dengan tokennya kita. Tokennya kita didapat dari mana? Tokennya nanti didapat dari dari project kita yang ada di Blink. Ya, nanti lewat Android, lewat HP. Kalau ini sementara kita masih menggunakan webnya. Kemudian kita webhook. Kemudian kita next.
Kemudian di sini kita make web request. Nah, di URL ini ada apa namanya, ada modulnya sih sebenarnya sih. Nanti kalian nanti kalau misalnya masih kebingungan, nanti bisa saya kasih link modulnya. Di sini saya udah ada ini apa linknya. Ini sebenarnya IP-nya sesuai dengan IP ini saja. Oke. Mana tadi? Oke, seperti ini. Nah, ini linknya http 188.166.206.43, kemudian token blinkmu. Jadi ini ada token blink yang harus kita masukkan di sini. Nah, ini kita copy dulu aja. Oke, ini di copy, kemudian kita masuk ke dalam webhook kita, dan jangan lupa ini dia path ya, kemudian pilih yang application JSON. Nah, ini bodinya kita kasih, kalau dia perintahnya hidup, maka kita perintah kasih 1, maka dia meeting mode berarti dia hidup gitu kan. Nah, kemudian yang ini nanti nunggu tokennya, kita edit setelah saya dapat token gitu kan. Tokennya dari mana? Tokennya dari email. Nanti saya membuat apa namanya, project blink di HP ini sementara seperti ini dulu, nanti kita ganti gitu kan. Oke, kita create. Oke. Oh, sorry, ini di run dulu ya. Kita pick dulu.
kita akan membuat ini apa namanya, akun Blink terlebih dahulu. Jangan lupa kita download terlebih dahulu Blinknya melalui Play Store. Kalau sudah memiliki aplikasi Blink, kalian tinggal open saja ya, ini ya aplikasi Blinknya. Kayaknya hanya satu ini sih aplikasinya, kita tinggal open. Tapi kalau misalnya kalian semua belum punya, maka kalian semua harus membuat terlebih dahulu. Nah, kita harus membuat project baru dulu, membuat project baru. Nah, ini project, kemudian kita kasih aja nama Google AS gitu kan, karena Google Assistant, nama Google Assistant sudah saya pakai. Kemudian di sini kita tinggal choose device. Kita jangan lupa, jangan sampai salah di sini. Kita harus memilih Node MCU. Nah, Node MCU ini merupakan board yang akan kita gunakan untuk membuat smart lamp, di mana smart lamp nanti kita fungsikan sebagai lampu yang bisa dihidupkan dan dimatikan secara otomatis menggunakan voice. Ya, sudah saya sampaikan tadi, misal kita perintahkan turn on the lamp, maka otomatis lampu tersebut akan mati. Nah, ini menggunakan board, yaitu salah satu produknya Intel, yaitu menggunakan Node MCU. Nah, ini jangan sampai salah kalian semuanya. Kemudian kita oke, kemudian kita create. Nah, oke. Nah, otomatis nanti di email kita nanti akan keluar yang namanya token. Nah, nanti kita cek tokennya. Kemudian kita buat terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita klik inventornya, kemudian satunya lagi adalah webhook-nya. Nah, inventornya kita setting add new event. Nah, new event when ketika apa sih, itu ketika v0 gitu ya. Kemudian v0 nya apa, is equals to, jika dia perintahnya poinnya adalah 1 ya, 1 itu maka dia akan menghidupkan lampu. Turn on pin, nah pinnya yang mana, karena nanti di dalam settingan saya waktu nanti nyeting di Node MCU, saya menggunakan pin D1 untuk menghidupkan lampunya, maka saya ganti turn on D1 disitu ya. Kemudian add, kemudian pilih V0, kemudian else 0 gitu ya. Kemudian ini turn off pin 1 seperti ini, kemudian oke. Nah, ini coba benar. Oke. Kemudian webhook-nya, nah webhook-nya saya harus minta dulu ke ini, ke dalam token dulu. Nah, saya kembali lagi ke laptop dulu. Oke, seperti itu. Setelah dari ini, dari Android kita atau dari HP kita, maka kembali ke laptop lagi. Nah, saya cek terlebih dahulu Gmailnya, maka otomatis Blinknya mengirimkan token gitu kan. Nah, tokennya ini kita masukkan terlebih dahulu ke webhook-nya. Di mana webhook-nya tadi? Nah, di sini dulu. Nah, ini ya meeting mode ya. Kemudian kita setting meeting mode-nya. Nah, webhook-nya di sini kita ganti tokennya. Nah, ini token Blinkmu. Nah, ini kan tadi kan udah saya ambilnya. Nah, kita paste di sini. Ini udah 4. Kemudian application JSON kita update, kemudian update. Oke, update selesai, kita kembali lagi. Nah, kita masuk ke
turn off the lamp. Nah, turn off the lamp ini juga kita harus ganti karena waktu saya praktek pertama kali tadi tokennya berbeda. Maka di sini saya ganti tokennya. Udah benar ya, jangan sampai salah. Kemudian di upload, di update. Nah, kalau udah selesai seperti ini akun yang ada di sini sebenarnya udah selesai, yang ada di yang ada di webnya Google Assistant. Kemudian kita ambil ini alamat link URL yang ada di webbox. Untuk apa? Untuk kita paste di dalam link tadi. Kita copy, kemudian saya titipkan terlebih dahulu ke web WA. Nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti biar saya bisa akses URL ini ke dalam link yang ada di HP saya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke dalam ke dalam program. Nah, ke dalam program ini nanti kalian semua nanti bisa melakukan bisa kita lihat ya. Di sini ada define serial, mungkin bisa diperbesar kayaknya. Aku berbesar terlebih dahulu. Nah, itu ya. Nah, ini define, kita bisa melakukan tak jelaskan terlebih dahulu. Jadi di dalam Blink ini ada kita coding terlebih dahulu, kita deklarasikan terlebih dahulu define Blink print serial, kemudian include ESP8266 ini adalah miliknya si NodeMCU, kemudian char out ini harus disamakan terlebih dahulu. Jadi kita harus memiliki token. Nah, ini tokennya kayaknya salah, kita ambil terlebih dahulu lewat Gmail saya tadi ya, yang dari di sini kita copy tokennya, kemudian kita paste di outnya di sini, paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian char SSID ini adalah WiFi kita ya, ini harus disamakan dengan WiFi yang ada di sini sih. Nah, ini Redmi 12. Kemudian passwordnya adalah 456 bla bla bla, ini adalah password Redmi saya. Kemudian di sini setup, maka dia mau menjalankan apa gitu kan? Dia mau menjalankan serialnya dan blinknya di mana, yaitu di token, kemudian SSID dan password disamakan. Kalau sudah sama, maka dia akan mengeksekusi ini VoIP loop Blink run, maka dia menjalankan si blinknya si Android saya, seperti itu. Oke, yang ada di penjelasan di laptop kayaknya sudah selesai ya. Saya lanjut lagi ke Blink.
Oke, setelah kita selesai config yang ada di HP, maka selanjutnya kita harus membuka yang saya share tadi ya. Ini adalah alamat dari webbox, maka kita copy dulu. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam link, kemudian webboxnya dipaste di sini, dipaste di sini. Nah, kalau udah dipaste, kemudian di sini di-path ya. Nah, kalian harus ini apa namanya? Ini disamakan dengan ini yang ada di webbox tadi. Maka di sini kita samakan, kemudian dikasih angka 1 karena apa? Dia fungsinya untuk menghidupkan lampunya. Seperti ini. Kemudian kita tes seharusnya. Nah, result oke. Kalau result oke berarti udah berhasil. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa jalankan yang ada di yang ada di laptopnya. Ya, benar. Oke, kita selesai dulu. Yang ada di sini. Oke, Google Meeting Mode. Benar. Oke, Google Meeting Mode. Okay, lamp will hit a buntuck meeting. Oke, Google, turn off the lamp. Okay, lamp will talk patterning. Oke, seperti itu.